perkenalkan, kita dari kelompok anti kanker. Di sini kami akan menjelaskan apa sih itu anti kanker dan juga kami akan menjelaskan senyawa sintesis anti kanker. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, kalian harus menyimak video ini dengan baik ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan anti kanker dan senyawa apa yang dapat disintesis sebagai anti kanker? Jadi, anti kanker itu sendiri merupakan zat kimia yang dapat menghambat atau mengganggu pertumbuhan sel tumor ganas. Senyawa-senyawa anti kanker juga disebut sebagai agen-agen kemoterapeutik atau antineoplastik. Obat-obat anti kanker dapat dibagi menjadi dua golongan sederhana, yaitu golongan sitotoksik dan hormon. Obat golongan sitotoksik bertujuan untuk menghambat pertumbuhan sel, terutama sel-sel yang membelah. Contoh obat dari golongan ini adalah senyawa pengalkil, antibiotik, antimetabolit, serta berbagai obat lainnya. Sedangkan senyawa-senyawa hormonal digunakan untuk tumor-tumor pada jaringan yang sensitif, hormon seperti payudara dan prostat. Adapun senyawa yang dapat disintesis yaitu thiosemicarbozones yang telah diidentifikasi sebagai kelas penting dari senyawa yang memiliki situs pengikatan yang memungkinkan untuk membentuk kompleks multidenta dengan berbagai ion logam. Cincin kelet beranggotakan 5 atau 4 yang mengalami regangan tinggi seringkali terbentuk melalui azometin N, gugus belerang atau atom hidrogen N. Selain itu, metode koordinasi S monodentat juga ditemukan dalam kompleks thiosemicarbozones. Senyawa ini berfungsi sebagai farmakofor yang fleksibel karena kemampuannya dalam membentuk senyawa stabil dengan ion logam transisi. Thiosemicarbozones diketahui memiliki sifat antioksidan, antivirus, anti kanker, dan kemampuan mengikat DNA, sehingga senyawa ini digunakan dalam sintesis anti kanker. Tujuan utama dilakukannya sintesis kompleks logam thiosemicarboson adalah untuk memberikan alternatif agen anti kanker berbasis platinum tradisional. Obat platinum ini sering datang dengan efek samping yang signifikan, termasuk ototoksisitas, neurotoksisitas, dan nefrotoksisitas yang memberikan penggunaan klinisnya. Kompleks fosfonhagenol 1 yang baru sedang dieksplorasi karena potensinya untuk menunjukkan aktivitas anti kanker yang serupa atau ditingkatkan sambil berpotensi mengurangi efek samping. Baik, selanjutnya itu adalah kompleks fosfanegold. Nah, apa sih fosfanegold itu? Nah, jadi senyawa ini terdiri dari unsur emas yang terikat dengan ligan fosfan yang memberikan sifat unik dan potensi terapeutik. Nah, ligan ini tuh berfungsi untuk meningkatkan kelarutan dan stabilitas kompleks dalam larutan. Nah, sifat ini penting karena dapat mempengaruhi bioavailabilitas senyawa saat digunakan dalam terapi. Selain itu, kompleks ini seringkali menunjukkan aktivitas biologis yang lebih tinggi dibanding dengan senyawa emas lainnya. Nah, kompleks fosfanegold ini memiliki aktivitas anti kanker yang signifikan yang menunjukkan bahwa senyawa ini dapat menginduksi apoptosis pada sel kanker, menghambat proliferasi sel, dan mengurangi kemampuan metastasis sel kanker. Untuk selanjutnya itu adalah senyawa thiosemicarboson. Nah, senyawa ini adalah senyawa organik yang memiliki struktur kimia yang khas dan dikenal karena berbagai aktivitas biologisnya. Nah, thiosemicarboson ini memiliki rumus umum yaitu R1R2C sama dengan NNHCsNH2, di mana R1 dan R2-nya ini adalah substituen yang dapat bervariasi. Nah, struktur ini mengandung ikatan ganda antara karbon dan nitrogen serta mengandung atom sulfur yang memberikan sifat unik pada senyawa ini. Baik, untuk selanjutnya itu adalah mekanisme kerja anti kanker thiosemicarboson. Nah, thiosemicarboson ini menghambat enzim ribonukleotida reduktase yang dibutuhkan sel kanker untuk membelah diri. Nah, kemudian thiosemicarboson ini meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies yang merusak sel kanker. Nah, thiosemicarboson ini mempengaruhi jalur apoptosis atau kematian sel terprogram dengan mengaktifkan protein P53 dan caspase 3. Nah, kemudian thiosemicarboson ini merusak mitokondria sel kanker, memicu pelepasan sitokrom C dan mengaktifkan jalur apoptotik. Mekanisme reaksi terjadi dengan mereaksikan diasetil monosim dengan thiosemicarbosid. Nah, thiosemicarbosid ini tuh mengandung gugus aminan nukleofilik yang mana itu nanti dia menyerang karbon-karbonil dari diasetil monosim. Nah, kemudian asam asetat glasial ini nanti memfasilitasi eliminasi molekul air atau dehidrasi yang mana diperlukan untuk membentuk ikatan imina C rangkap 2N karena kondisi asam mendorong proses dehidrasi lebih efisien.
Nah, reaksi itu dilakukan pada suhu 85 derajat Celcius selama 4 jam sehingga nanti akan menghasilkan 3 tiosemikarbano butan 2 on-oksid. Nah, setelah mensintesis tadi, kita akan mendapatkan senyawa kompleks fosfanogot 1 yang mengandung 3 tiosemikarbano butan 2 on-oksid atau TBO, yang mana itu nanti dikarakterisasikan menggunakan analisis unsur, titik lele, FTIR, serta NMR. Nah, data itu menunjukkan bahwa TBO itu berkoordinasi melalui sulfur dan nitrogen kepada logam emas 1, yang mana aktivitas sitotoksik kompleks diuji menggunakan 3 garis sel kanker. Yang mana itu ada HCT116, kanker kolon manusia, ada MDA-MB231, kanker payudara manusia, dan B16, kanker kulit tikus. Nah, menggunakan uji MTT. Nah, hasil yang didapatkan tuh bahwa kompleks 2, 3, dan 4 tuh menunjukkan aktivitas sitotoksik yang lebih tinggi daripada cisplastin yang merupakan obat kemoterapi standar, terutama pada sel kanker payudara. Nah, mekanisme sitotoksik dari kompleks 2 tuh melibatkan stres oksidatif yang difungsi mitokondria dan apoptosis yang dikonfirmasi melalui pengukuran ROS. Kemudian kehilangan potensial membran mitokondria dan ekspresi gen. Nah, ekspresi gen pro-apoptotika fase 3 itu meningkat, sedangkan gen anti-apoptotik BCL-XL itu menurun. Hal ini itu menunjukkan bahwa kompleks fosfanogot 1 dengan diganti BU itu memiliki potensi sebagai agen anti kanker generasi baru yang lebih efektif dibandingkan cisplastin dengan kemungkinan efek samping yang lebih sedikit. Baik, dapat disimpulkan dari penjelasan kami bahwa tiosemikarbazon ini sebagai agen anti tumor yang efektif dengan memanfaatkan berbagai mekanisme untuk menghentikan proliferasi dan memicu kematian sel kanker. Nah, sekian penjelasan kami mengenai senyawa sintesis anti kanker. Semoga bermanfaat dan terima kasih.